Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan berkah kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di acara yang insya Allah ridhoi. Tidak lupa sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, hingga kepada kita selaku umatnya di akhir zaman yang insya Allah senantiasa taat pada sunnahnya. Saya Alvina Febriani dengan NIM 211011103. Di sini saya akan menyampaikan kultum tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sosok Ahmad Dahlan melekat erat dalam kisah perjalanan Indonesia, sang pencerah yang berasal dari kaum Yogyakarta. Ini merupakan pendiri Muhammadiyah, salah satu ormas terbesar di Indonesia yang banyak berperan di bidang sosial, berpendidikan, dan kesehatan. Ahmad Dahlan lahir dari Yogyakarta pada 1 Agustus tahun 1868. Dahlan muda yang dikenal dengan nama Muhammad Darwis pada umur 15 tahun berangkat menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan belajar agama. Lahir dari orang tua yang kental dengan ilmu agama, Ahmad Dahlan mengikuti jejak ayahnya, Kiai Haji Abu Bakar, yang merupakan ulama Masjid Kesultanan Yogyakarta, Sleman di Mekah. Ahmad Dahlan belajar dari Syekh Ahmad Khotib dan ulama-ulama lainnya dan mempelajari pemikiran dari Muhammad Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Ghifari, dan Rashid Ridho. Setelah kembali ke tanah air, Ahmad Dahlan menikah dengan Siti Walidah yang kelak menjadi pahlawan nasional. Siti Walidah merupakan pendiri dari penggerak perempuan Aisyah. Ajaran yang dikembangkan Ahmad Dahlan adalah berfokus pada sunnah Al-Quran. Dakwah yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan tidaklah selalu mulus. Pertentangan dan penolakan hingga ancaman pembunuhan dialami Dahlan dalam mengembangkan Muhammadiyah. Ketika surat permohonan pembentukan Badan Hukum Muhammadiyah dikeluarkan, pemerintah Hindia Belanda, Ahmad Dahlan hanya dapat melakukan aktivitas di Yogyakarta. Tidak kehabisan akal, Ahmad Dahlan tetap melakukan dakwah di berbagai kota dan melakukan pendekatan lewat jaringan-jaringan dagangnya. Muncul ketakutan pemerintah Hindia Belanda saat itu terkait perkembangan Muhammadiyah. Lewat aktivitas dakwah dan jaringannya, berbagai macam dukungan datang dari luar Yogyakarta untuk Muhammadiyah. Pada suatu waktu, Muhammadiyah dianggap melakukan tafsir Al-Quran yang baru oleh organisasi Islam lainnya pada Kongres Al-Islam di Cirebon. Mengenai kritikan itu, Ahmad Dahlan menjawab, Muhammadiyah berusaha bercita-cita mengangkat agama Islam dari keadaan keterbelakangan. Banyak penganut Islam yang menjunjung tinggi tafsir para ulama pada Al-Quran dan hadis. Umat Islam harus kembali kepada Quran dan hadis, harus mempelajari langsung dari sumbernya, dan tidak hanya melakukan kitab-kitab tafsir, kata Ahmad Dahlan saat itu. Ahmad Dahlan tercatat memimpin Muhammadiyah pada tahun 1912 sampai 1923. Salah satu strateginya dalam mengembangkan Muhammadiyah adalah mendidik pada pamong raja atau calon penjabat yang belajar di Ofsia, Magelang, dan Quick School Jetis Yogyakarta. Tempat dirinya juga bekerja sebagai seorang pengajar. Setelahnya, Dahlan juga mendirikan sekolah keguruan yang bernama Madrasah Mu'alimin Quick School Muhammadiyah dan Madrasah Mu'alimat Quick School Putri Muhammadiyah. Atas dedikasinya, Ahmad Dahlan menerima gelar pahlawan nasional. Salah satu pertimbangan pemerintah adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan telah melopori kebangkitan umat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berbuat. Yang kedua, dengan organisasi Muhammadiyah yang didirikannya telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya, ajaran yang menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan umat dengan dasar Islam dan
iman dan Islam. Yang ketiga, dengan organisasinya. Muhammadiyah yang mempelopori amal usaha sosial dan berpendidikan yang amat diperlukan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa dengan jiwa ajaran Islam. Yang keempat, dengan organisasinya, Muhammadiyah bagi Wanita Aisyah telah melopori kebangkitan wanita Indonesia untuk mengecap pendidikan dan berfungsi sosial setingkat dengan kaum pria. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.